Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua dari kita memiliki waktu ya, sehingga bisa membaca surah Al-Kahfi ini sekaligus ya. Pada video kali ini saya akan kasih tips ya, bagaimana membagi surah Al-Kahfi ini menjadi 4 bagian sesuai dengan tema yang ada di dalam surah tersebut ya. Misalnya malam Jumat ya, atau Kamis ya, ba'da maghrib ya, berarti sudah masuk hari Jumat. Nah, kita membaca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liwadira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, sampai ayat 31 yang bunyinya ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Nah, ba'da maghrib kita membaca dari ayat 1 sampai 31. Tema yang ada di kumpulan ayat ini adalah berbicara tentang Ashabul Kahfi. Kemudian nanti lanjut setelah sholat Isya membaca dari ayat 32-nya. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Sampai ayat berapa? Sampai ayat ke-59. Nah, sampai ayat ke-59. Tema di dalam kumpulan ayat ini adalah berbicara tentang pemilik kebun ya. Kemudian nanti setelah subuh ya, setelah subuh baca lagi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Sampai ayat berapa? Sampai ayat ke-82 ya, yang bunyinya wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Nah, kemudian satu bagian lagi setelah misalnya sholat zuhur ya, bagi yang wanita atau bagi yang laki-laki membaca setelah sholat asar, yaitu ayat ke-83. Tadi kumpulan ayat 60 sampai 82 itu berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam.
Kemudian bagian keempat membaca dari ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kemudian sampai ayat 110, ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baik sahabat sekalian, jadi baca surah Al-Kahfi ya, kemudian dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan tema yang ada di dalam surat tersebut. Dengan demikian kita juga bisa sambil mentadaburi ya, kandungan ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi itu. Memang lebih bagus membaca Al-Quran itu disertai dengan pemahaman terhadap ayat yang kita baca. Misalnya tadi 4 bagian surah Kahfi, bagian pertama adalah berbicara tentang Ashabul Kahfi, yang kedua berbicara tentang pemilik kebun, yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, dan yang terakhir adalah kisah Dzulqarnain serta Ya'juj wa Ma'juj. Mudah-mudahan tips sederhana ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Masih ada kesempatan untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.